Saya cukup sering dapat pertanyaan tentang, Mas, berapa jumlah stoknya, Mas? Wah, ini. Kemudian stoknya apa aja gitu. Saya cukup sering dapat pertanyaan itu karena teman-teman kayak kepengen mengukur kemampuan teman-teman dengan kemampuan saya. Ya, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Jadi di video kali ini saya akan cerita tentang berapa jumlah stok foto saya dan berapa lama saya ngumpulin hal itu. Stay tune, guys. Selamat siang teman-teman, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya ada di dalam kamar, mungkin ada gelap, bukan kamar, di dalam rumah saya, karena ceritanya tadi habis hujan. Jadi sekarang saya akan bilang tentang jumlah stok foto saya itu berapa. Saat ini adalah tanggal ya antara 10-11 Agustus 2021. Kok Agustus? Sekarang itu bulan September, 10-11 September 2021. Saat ini saya punya stok itu 3.900-an foto. Jadi sedikit lagi nih, saya sampai ke 4.000. Ini sebuah milestone yang akan saya capai tahun ini tuh insya Allah adalah 4.000 stok foto. Cuman kayaknya belum sampai akhir tahun, insya Allah bisa tembus 4.000. Jadi saya mulai gabung Shutterstock itu di November 2017. Habis ya beberapa bulan habis anak saya yang ketiga lahir. Saya dulu ceritanya ada satu foto saya, foto wedding saya itu di-download senilai 70-80-an dolar gitu. Jadi foto prewedding saya pikir kok bagus sekali gitu. Karena satu downloadnya hampir 1 juta. Siapa sih nggak mau fotonya di-download satu kali 1 juta gitu. Tapi kemudian saya coba mensederhanakan lagi, gimana kalau fotonya nggak usah 1 juta per download, 1.000 rupiah per download pun saya mau, cuman sering gitu. Jadi sehari banyak lah, nggak cuma satu foto, tapi mungkin bisa 5, bisa 10, bisa 20, bisa 30 foto, atau bahkan nanti bisa sampai ratusan foto per download per harinya di downloadnya. Akhirnya 2017, berarti ngitungnya 2018, 2019, 2020, ini saya tahun keempat, mau tahun keempat. Ini saya punya 3.900 stok foto. Kalau misalnya butuh waktu berapa lama ya itu, hampir 4 tahun saya, anggaplah setahun mungkin 1.000 foto, anggap aja gitulah ya. Jadi kalau rata-rata 4 tahun ya, saya masuk tahun keempat, hampir tahun keempat 4.000 foto ya, alhamdulillah lah. Jadi berdarah-darah karena saya dulu awalnya juga males. Saya ngerasain apa yang teman-teman rasakan sekarang, udah ngupload 10 foto approve, 20 foto approve, 30 sampai ratusan foto approve, kok belum ada yang download. Saya males juga, saya juga ngalamin itu. Cuman saya selalu berprinsip bahwa saya tidak mau bekerja selamanya. Kalau misalnya bekerja selamanya, kayak nggak adil aja gitu. Saya juga manusia kan, saya juga bisa punya rasa males, saya juga bisa punya rasa kepengen santai-santai gitu. Jadi saya pikir makanya saya kepengen nabung stok foto ini untuk mungkin 5-10 tahun lagi dari tahun 2021 ini. Sehingga ketika nanti saya akan memilih untuk tidak memotret secara rutin, hal itu akan jadi passive income buat saya. Walaupun kayaknya saya juga nggak motret, saya suka sekali pekerjaan ini karena ini udah tahun ke-12 ya. Saya kalau nggak motret bingung gitu, saya mau ngapain, jadi tangan saya selalu gatel. Jadi mungkin nggak akan pensiun juga, cuman artinya karena saya punya kesenangan di bidang itu menjadikan saya satu senang dan yang kedua passive income untuk masa depan. Makanya kalau saya seperti bilang di buku Shutterstock ya, yang kedua, bahwa yang namanya Shutterstock itu bisa untuk tabungan jangka panjang, untuk kita mencapai passive income. Jadi kayak teman-teman mungkin bekerja untuk 5-10 tahun lagi dari sekarang, tapi nabungnya dari sekarang. Kayak kita nabung haji aja kadang, kalau yang haji biasa ya, belum tentu tahun depan berangkat. Kalau tahun depan berangkat mungkin harus bayar 150-200an juta untuk haji plus. Nah ini kita nabung berhari-hari, berbulan-bulan. Bahkan mungkin teman-teman yang baru pertama kali nggak bisa payout setiap bulan, mungkin payoutnya bisa setahun gitu. Ya nggak apa-apa. Saya juga pernah kok, awal pertama kali payout itu kalau nggak salah hampir 10 bulan. Jadi 10 kali 30 hari, 300 hari saya nggak dapat apa-apa. Jadi cuman ngeliatin di handphone saya 10 sen,
10 sen, 10 sen, oh ada yang 30 sen, oh ada yang tiba-tiba 80 sen. Tapi 80 sen berapa sih? Hari ini, ya kalau hari ini 80 sen cair mungkin saya bisa dapat berapa? Kalau 10 dolar ya hampir, misalnya $1 kan anggaplah 14.000 lah. Kalau misalnya 80 sen anggaplah 10.000 ya. Saya nggak bisa dapat uangnya sekarang, saya harus kumpulin sampai $35 atau 500.000 ya, butuh waktu. Jadi ya begitu teman-teman. Harapan saya sih teman-teman jadi tahu. Saya 4 tahun, ini anggap aja stoknya hampir 4.000 lah ya. Jadi kira-kira setahun itu sekitar 1.000 stok foto. Ya karena saya manusia biasa ya, saya kadang upload sehari 10-15, tiba-tiba saya nggak kuat sehari cuma 3 foto, tapi tiba-tiba saya sehari bisa sampai mungkin, kayak tadi malam nih, saya submit itu 25-an foto. Ya namanya juga manusia biasa ya, kadang saya malas, kadang saya juga penuh semangat gitu, wajar aja sih teman-teman. Lalu apakah teman-teman harus selalu membandingkan dengan saya? Nggak juga gitu, karena begini, kita ini kan dua pribadi yang berbeda. Jadi saya bisa motret Shutterstock sekarang, saya bisa payout sekarang, itu kan karena saya juga sudah punya ilmu fotografi sudah lama. Nah teman-teman kan sebagian di channel YouTube Bima Aditya ini kan ada yang fotografer, ada yang bukan, ada yang berumah tangga, bahkan ada yang guru bahkan. Jadi memotret itu kan bukan pekerjaan harian teman-teman gitu. Jadi saya pikir begini sih, di channel YouTube Bima Aditya ini teman-teman hanya cukup perlu mengambil inspirasi, kemudian semangat yang saya berikan kepada teman-teman, sehingga saya punya konsistensi tinggi di bidang fotografi. Dimana ini udah 12 tahun saya memotret, dan ya kalau teman-teman ngikutin channel YouTube saya kan saya punya guest house, ada 3 biji, ada coffee shop, itu kan pasca saya menjalankan bisnis ya selama totalnya 12 tahun ini gitu. Jadi teman-teman hanya perlu berkompetisi dengan diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya sekarang misalnya hari Senin, kemudian seminggu yang lalu teman-teman stoknya masih 10, kok hari ini teman-teman stoknya sudah 15, itu berarti teman-teman sudah jauh lebih baik. Kalau teman-teman bulan lalu belum ada yang download, kok bulan ini ada 1 yang download tapi 10 sen, berarti teman-teman sudah jauh lebih baik daripada teman-teman bulan sebelumnya. Harapannya teman-teman bisa paham bahwa terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain sometimes good, sometimes ya, sesekali bagus. Tapi kalau teman-teman terus membandingkan dengan kehidupan orang lain, nanti teman-teman stres sendiri. Jadi cukup lihat orang lain itu hanya sebagai benchmark atau sebagai public figure atau sebagai tolak ukur, tapi jangan mentuhankan dia, jangan terlalu over ekspektasi dengan dia gitu, karena masing-masing kita punya kepribadian masing-masing, kita punya skill berbeda, kita punya kesempatan yang berbeda. Saya kebetulan fotografer, jadi 100% hidup saya di fotografi itu saya bisa. Kalau teman-teman guru kan nggak mungkin. Kalau teman-teman misalnya tukang sol sepatu, semir sepatu, atau teman-teman berjualan kaki lima di shopping district atau pusat perbelanjaan, kan nggak mungkin teman-teman motret seharian. Teman-teman kan pasti punya bisnisnya sendiri-sendiri. Jadi yang saya share di sini adalah tetap lakuin apapun pekerjaan teman-teman, tapi tolong dimonetize berikutnya. Jadi teman-teman tukang sol sepatu pinggir jalan, anggaplah sekali sol sepatu misalnya nih, kalau saya ngesolin sepatu kan kadang-kadang jahit gitu ya, kadang-kadang ya ada yang 10.000, ada yang 15.000. Nah bagaimana caranya teman-teman menduplikasi uang teman-teman dari yang 10.000, 15.000 lagi itu menjadi sebuah dokumentasi yang sekali teman-teman kerja, artinya sekali teman-teman memotret, duitnya bisa di-download berkali-kali. Kemarin ada teman kita di channel ini DM saya di Instagram, Mas, saya kalau motret itu cuma bisa ambil sela-sela waktu ketika saya lagi kerja sol sepatu atau semir sepatu di pinggir jalan. Enggak apa Mas, silahkan kerjakan itu, tapi tolong ya, semirnya difoto, bantalan sepatunya difoto, sikatnya difoto, terus kain penggosoknya difoto. Jadi biar Mas selain dapat penghasilan harian itu ada sebuah tabungan digital konten yang akan bekerja untuk teman-teman 7 hari seminggu, 365 hari setahun, non-stop dia karena robot. Harapan saya begitu. Jadi teman-teman guru, silahkan motret aja yang di ruang kelas adanya apa. Teman-teman yang supir truk misalnya, yaitu setirnya difoto, speedometernya difoto, spion, ban truknya semua difoto. Karena
saya bukan supir truk, saya nggak punya keistimewaan untuk motret ban truk. Nah, teman-teman bisa punya keistimewaan untuk memotret itu. Saya juga bukan tukang bubur ayam pinggir jalan, sehingga saya nggak punya keistimewaan untuk memotret misalnya daun bawang, buburnya, kompornya, tungku, anglonya, segala macam. Saya nggak punya keistimewaan untuk itu. Itu adalah rezekinya teman-teman. Jadi masing-masing kita itu sudah dijatah sama Gusti Allah tuh untuk punya rezeki masing-masing. Jadi harapannya cukup lihat saya, ambil idenya, ambil inspirasinya, ambil semangat saya bahwa saya berkarya terus setiap hari nggak pernah berhenti. Saya motret Shutterstock, kemudian saya upload ke YouTube-nya. Itu setiap hari saya nggak pernah berhenti. Kemarin kayaknya pernah berhenti pada waktu saya kena COVID aja, tapi habis itu saya jalan lagi. Nah, ambil semangatnya, kemudian terapkan kepada pribadi teman-teman, dan berlombalah dengan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sudah paham tentang bagaimana caranya kita berkompetisi tadi, jadi teman-teman, saya sih berharap teman-teman lebih cooling down. Silahkan kerjakan pekerjaan ini, tapi kemudian itu loh, duplikasikan income-nya teman-teman, sehingga teman-teman tidak hanya punya satu income. Contohnya gini, saya kan bikin YouTube nih. Kalau dari channel YouTube-nya 15 ribuan ini kan teman-teman pasti sudah tahu bahwa saya dapat AdSense. Anggaplah saya dapat uangnya dari AdSense. Terus kemudian saya jualan foto di Shutterstock. Saya nggak main di tempat lain loh, karena saya sudah nggak punya waktu. Saya hanya di Shutterstock, saya kepengen benar-benar sampai ribuan dolar dari situ. Dah, saya dapat dari uang dari Shutterstock. Kemudian, teman-teman tahu saya jualan e-book. Kan, saya juga memberikan kebebasan teman-teman. Teman-teman nggak mau beli juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau beli, itu memberikan support untuk saya. Artinya, saya juga dapat penghasilan dari e-book saya. Terus di sisi lain, saya masih punya penghasilan dari saya benar-benar real shooting. Jadi, ada orang wedding, pre-wedding kayak kemarin 2 minggu yang lalu saya habis pre-wedding. Saya dapat uang lagi gitu. Jadi artinya dari pekerjaan saya sebagai fotografer, saya mendapat multiple source income. Nah, harapannya apapun pekerjaan teman-teman dicoba. Ini nggak gampang, tapi dicoba untuk multiple. Jadi multiple itu rezekinya nggak cuma dari satu sumber. Bolehlah teman-teman mendapatkan penghasilan misalnya gajian nih, teman-teman kantoran. Terus gajiannya per tanggal misalnya 25. Oke lah, anggap tanggal 25, kira-kira kalau nanti tanggal 10, tanggal 15, duitnya biasanya udah kritis. Bagaimana caranya teman-teman bisa punya penghasilan di tanggal 10 sampai tanggal 15? Makanya saya sampai bikin coffee shop, saya sampai bikin guest house. Itu tujuannya adalah bagaimana saya menduplikasi terus uang saya biar anak istri saya bahagia. Saya pun bahagia melihat mereka hidupnya tambah bahagia lagi. Jadi intinya saya karena saya kepala keluarga, saya kepengen memfasilitasi anak istri saya. Saya kepengen menafkahi mereka semua biar kehidupannya makin baik. Yang sekolah ya sekolah, yang butuh les ya les, yang butuh makanan yang baik ya makanan yang baik, tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang baik. Saya bekerja ya untuk mereka. Jadi sebenarnya bosnya itu ya istri dan anak-anak saya. Saya tuh di sini adalah pembantu buat mereka. Jadi begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih sekali sudah selalu support saya, sudah selalu menonton channel YouTube ini, sudah berkenan untuk meluangkan waktu klik tombol subscribe. Karena setiap subscribe itu adalah semangat baru buat saya untuk terus berbagi. Saya di sini dapat uang dari Shutterstock. Saya berharap teman-teman juga segera mendulang uang dari Shutterstock. Tidak peduli apapun pekerjaan teman-teman. Silahkan lanjutkan pekerjaan teman-teman, tapi duplikasikan income-nya. Teman-teman yang pengen belajar tentang Shutterstock, ada e-booknya di bawah. Manfaatin voucher code-nya. Ya kalau teman-teman bayar full, ya alhamdulillah saya sangat bersyukur. Cuman kalau enggak, itu sudah ada sistem di mana teman-teman bisa dapat 25% diskon. Silahkan dimanfaatkan. Teman-teman yang belum diberkati dengan rezeki berlimpah untuk membeli buku saya misalnya, nggak apa-apa, nonton aja video ini. Nanti kalau misalnya teman-teman nonton dari awal sampai akhir, itu sudah support buat saya. Teman-teman bisa mendapatkan ilmunya lengkap. Jadi kita harapannya ya, saya bahagia, teman-teman bahagia juga. Terima kasih sekali lagi. Subscribe. Setiap klik subscribe teman-teman sangat mensupport saya. Kita ketemu di video berikutnya.